Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Yuliantika dengan nomor NIM 2310721027 dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global atau yang dikenal dengan global warming. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu pemanasan global atau global warming. Global warming yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab utama terjadinya global warming yaitu karena gas metana. Gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan organik. Selain itu juga terjadi karena adanya penumpukan yang berlebihan. Selanjutnya itu global warming terjadi sekitar abad pertengahan 20 hingga sekarang. Sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia. Adapun ciri utama terjadinya pemanasan global yaitu karena iklim tidak menentu dan juga tingginya permukaan air laut dari tahun ke tahun. Ada dua kegiatan yang menyebabkan terjadinya global warming, yaitu karena adanya gas rumah kaca, karena pembakaran dari minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantau dan tidak diteruskan keluar angkasa tapi kembali lagi ke bumi. Contoh dari teknologi yang menyebabkan global warming yaitu 1. Emisi kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor menjadi pemicu terbesar terjadinya global warming karena polutan dan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan gas rumah kaca. Masuk yang nomor 2 yaitu limbah industri. Gas limbah industri dan limbah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar setelah emisi kendaraan bermotor, bahkan disinyalir awal terjadinya pemanasan global. Selanjutnya nomor 3 yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan dapat memicu naiknya suhu di bumi, maka terjadilah pemanasan global. Nomor 4, penggunaan listrik secara berlebihan. Jika kita tidak menggunakan alat elektronik, sebaiknya matikan alat elektronik tersebut dan hemat penggunaannya supaya tidak terjadi pemanasan global. Selanjutnya masuk yang nomor 5 yaitu limbah peternakan dan pertanian. Limbah peternakan pada sektor peternakan seperti kotoran hewan dapat menghasilkan gas metana. Distribusi dari kotoran hewan ini termasuk intensitas yang tinggi yaitu sekitar 16%. Selanjutnya nomor 6 yaitu sisa makanan. Turut memicu pemanasan global karena dapat menguap ke udara dan dapat menjadi penyebab pencemaran pada tanah dan juga udara. Selanjutnya masuk dalam dampak teknologi terhadap pemanasan global. 1. Karena kebakaran hutan. Dapat menyebabkan kenaikan suhu yang tinggi dan dapat memicu kebakaran hutan dan dapat menimbulkan asap yang dapat mencemari air, tanah, dan juga udara. Selanjutnya nomor 2 yaitu mencairnya es di kutub atau yang dikenal dengan nama glasier. Karena suhu di bumi yang meningkat drastis karena es di kutub yang dapat mencair seiring berjalannya waktu karena terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Wabah penyakit terjadi karena imun manusia akan menurun dan mudah diserang penyakit dan akan menjadi wabah penyakit yang dapat mengkhawatirkan. Selanjutnya masuk nomor 4 yaitu kabut asap. Kabut asap dapat terjadi karena polutan dari kendaraan atau dari pabrik. Asap dari pabrik industri yang menguap ke udara dan terjadilah polusi. Yang kelima, krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi karena pemanasan global yang ada di tanah akan menguap dan juga tercemar, maka krisis air bersih akan terjadi. Selanjutnya, nomor 6, naiknya air laut. Naiknya air laut terjadi karena mencairnya es di kutub seiring berjalannya waktu, maka pulau-pulau kecil atau pulau-pulau yang rendah di daerah pantai akan tenggelam akibat pemanasan global. Selanjutnya, nomor 7, yaitu rusaknya terumbu karang. Rusaknya terumbu karang dapat menyebabkan ikan-ikan yang tinggal di sana bisa punah, karena banyak hewan laut yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat tinggalnya. Jika kita tidak dapat menghentikan pemanasan global, setidaknya kita dapat meminimalisir terjadinya pemanasan global. Karena pemanasan global itu sangat berbahaya bagi bumi dan juga untuk keberlangsungan makhluk hidup selanjutnya.